Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi tentunya bareng saya Ocim Guide Channel. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kita kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesegerbugaran, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan Happy New Year. Selamat merayakan tahun baru 2022. Selamat tinggal 2021. Selamat datang masa depan yang baru di tahun 2022. Alhamdulillah, dalam isi konten saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan subscriber saya. Beliau atas nama Bang Holipan. Halo, welcome. Selamat datang dan selamat bergabung Bang Holipan bersama saya Ocim Guide Channel. Dan tentang isi dalam pertanyaan beliau, yakni beliau bertanya, Mas, bisa berapa satu harinya ngerakit layangan sampai jadi atau layangan yang sudah siap pakai? Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, dan hal ini tentunya ini perlu membutuhkan durasi waktu yang lumayan lama sih. Tapi di sini saya akan menjawab secara simpelnya saja ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat panjenengan dan seluruh dari semua rekan-rekan pecinta Sukhoi Ocim Guide Channel. Oke, Bang Holipan, di sini kita harus bisa memenuhi 7 tahapan, yakni di sini kita perlu 7P ya. Apa saja di antara 7P tersebut? Yang pertama, Sukhoi ini kan identik dengan dunia perbambuan ya. P yang pertama, penebangan bambu ya. Lalu P yang kedua, pemotongan ruas bambu sesuai versi dan ukuran kita ya. Lalu P yang ketiga, ini pembelahan atau pencacahan ya. Lalu P yang keempat, perautan atau penyerutan. Kemudian P yang kelima, ini pengeringan bambu ya. Lalu P yang keenam, perangkaian. Dan kemudian P yang terakhir, ini pengeterapan ya. Cukup jelas ya teman-teman. Dan di antara dari 7 tahapan tersebut, saya ulang lagi ya, ini tidak sesimpel dan tidak semudah kita menggambar layangan ya. Tapi ini tentunya masih perlu dilakukan beberapa proses dan tahap-tahapan tertentu. Setelah kita melakukan pemotongan penebangan ya, sesuai yang sudah saya ungkapkan tadi di awal, dan ini tentu kita membutuhkan pengeringan. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, dan perlu kita catat baik-baik. Karena bambu itu kalau di pas saat musim-musim hujan, di saat musim penghujan seperti ini, tentunya kita itu perlu membutuhkan pengeringan yang ekstra, butuh penjagaan yang betul-betul ekstra dan maksimal ya. Pertama, kalau menurut versi saya, pengeringan itu minimal 3, maksimal 1 minggu. Itu pun tergantung cuaca ya. Kalau memang cuacanya mendukung, terik mataharinya mendukung, itu bisa kisaran minimal 3, maksimal 1 minggu ya. Nah, ini perlu dicatat dan perlu diingat. Lalu kemudian kita menuju di prosesi perangkaian ya. Ini di belakang saya sudah ada medianya nih ya. Ini yang sudah selesai diserut. Adapun perangkaian arku, kita kembalikan kepada profesionalitas kerja kita ya. Sesuai dari yang sudah berpengalaman, tentu merangkai arku itu gampang, tapi tidak mudah. Di sini juga ada trik dan aturan-aturan tersendiri ya. Jadi semua apa yang menyangkut dengan persukhoian, perlayangan itu tentunya membutuhkan trik dan pengalaman tersendiri. Dan adapun durasi waktu itu tidak bisa kita tentukan. Semua kita tergantungkan kepada kapasitas dan kemampuan kita ya. Kalau buat yang sudah berpengalaman, ini bisa 1 hari bisa mencapai 100 atau 200 pitch ya. Ini tapi tidak bisa kita tentukan karena
kita waktu terpaut dengan waktu ya. Saya ulang, ini terpaut dengan waktu. Dan kalau memang kita maksimalkan satu hari ya, ini semua proses pengeringan baik penyerutan sudah maksimal, sudah beres, baru kita melakukan perangkaian. Adapun perangkaian tersebut ini kita juga memerlukan waktu dan durasi. Dan hal ini kita tentu memerlukan wawasan dan pengalaman tersendiri. Kalau yang masih pemula, saya tidak bisa berkomentar. Tapi buat yang sudah berpengalaman di sini, kita dapat hasil 100 ya, itu sudah untung ya. Kita sudah untung. Karena di sini untuk di wilayah Pasuruan ini tidak kita kerjakan sendiri. Jadi masing-masing itu sudah ada bagiannya tersendiri. Ada bagian yang ngeraut, ada bagian yang ngerangkai seperti ini. Ini yang masing-masing sudah ada tugasnya tersendiri ya. Ada bagian yang pengikat tali tengah ini sendiri. Terus ada bagian yang menyampingi, maksudnya ada yang ngerangkai jadi, itu sendiri-sendiri ya. Dan kita masuk di tahapan pengeterapan. Pengeterapan pun juga membutuhkan profesionalitas kerja. Kalau bagi kita yang sudah berpengalaman, tentu ini bisa menghasilkan 100 atau 200 itu sudah jempol ya. Saya tidak berbicara yang masih pemula. Karena di sini saya berbicara sesuai pengalaman, sesuai dari hasil yang saya dapat ya. Di sini saya mempunyai ada kurang lebih 50 orang pengrajin trap ya. Dan masing-masing di antara dari 50 orang tersebut itu kemampuannya mempunyai kemampuan tersendiri ya. Yang artinya 50 orang itu semuanya sama, tidak ya. Saya bercerita di sini ya. Ada salah seorang ini pengrajin saya bisa 2 maksimal 3 hari ini dapat layangan 1000. Layangan sudah jadi, ini sesuai dari background saya yang di belakang saya. Ada juga 1 minggu baru dapat 1000. Dan ada juga sampai 10 hari baru dapat 1000 ya. Itu teman-teman. Jadi untuk membikin arku itu tidak bisa kita tidak bisa kita tentukan waktunya. Jadi sesuai kapasitas dan kemampuan kita ya. Jadi semoga keterangan ini bisa bermanfaat, terutama untuk Bang Holipan. Ada kurang lebihnya, mungkin ada yang kurang jelas ya, mungkin ada yang kurang jelas dari beberapa keterangan saya. Panjenengan kalian semua bisa meninggalkan pesan di bawah kolom komentar. Adapun dari konten video saya kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jangan lupa tetap ikuti terus video-video terbaru saya, di mana nanti di antara dari beberapa pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya floorkan dan akan saya bikinin konten. Dan selanjutnya selepas dari tayangan ini insya Allah saya akan membikinkan konten video cara proses dari awal hingga akhir finish pembuatan layangan gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.